Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hari itu 7 hari sebelum ujian nasional tingkat SMA dilaksanakan. Seluruh murid kelas 12 dijadwalkan untuk menginap di sekolah. Itulah tradisi di sekolahku. Kami akan dibimbing untuk melakukan tirakat dalam rangka meraih kelulusan 100% tanpa contekan. Dengan berdoa kepada Sang Maha Kuasa dan bermunajat sesering mungkin lewat wirid serta zikir sebagai usaha seorang pelajar. Jadwal hari pertama sudah ditentukan. Kami semua diwajibkan puasa. Puasa seperti biasa, sahur dan berbuka layaknya puasa sunnah. Membaca wirid yang ada beberapa bagian. Setiap bagiannya dibaca 1000 sampai 10.000 kali. Ya, tentu saja itu berat. Namun semangat kami yang menginginkan kelulusan murni hasil sendiri tentu akan berubah menjadi ringan. Apalagi kami melakukannya bersama-sama. Jangan lupa besok jadwalnya kita puasa mutih. Cuma makan nasi, minumnya air putih. Ingat, gak pakai lauk ya. Sebut saja dia Pak Soleh, guru yang mengajar pelajaran agama di sekolah kami. Semua murid mengiyakan dengan serempak. Mereka yang awalnya sama sekali tak pernah puasa, sekarang harus menahan haus dan lapar demi sebuah kelulusan. Itulah mengapa sekolah itu terkenal karena pendidikan agamanya yang meyakinkan para orang tua. Wiridmu udah kelar, Win? Tanyaku pada Winarti yang masih asik membaca buku. Kok kamu malah baca komik sih, Win? Lanjutku dengan nada sedikit meninggi. Secara mau ujian, bukan baca buku pelajaran, malah buku komik. Duh Nit, kita kan udah melaksanakan tirakat nih. Sampai rela menahan lapar dan haus, membaca wirid yang banyaknya minta ampun, dan melaksanakan perintah Pak Soleh dengan baik. Jadi ya kita nggak perlu belajar lagi kan, dijamin kita lulus deh. Winarti mulai mengoceh panjang lebar. Tirakat yang kita lakukan itu tuh bukan berarti kita pasrah sepenuhnya sama Tuhan, Win. Ini hanya perantara untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk hasil, tentu kita sendiri yang harus berusaha. Semoga nantinya Tuhan akan menerangkan jalan pikiran kita dalam mengingat yang sudah kita pelajari. Kalau bacamu komik terus ya, ntar yang diingat kisah di komik itu, Win. Winarti mendelik seketika mendengar penjelasanku yang sebenarnya asal saja. Kami pun terbahak bersama. Sekolah di jam sore seperti ini tentu saja sangat sepi. Jam di dinding menunjukkan waktu pukul 5 sore. Tak apalah, aku berdiam diri di musola sambil menunggu maghrib. Baru beberapa langkah menuju teras musola, ada seseorang lewat dengan sangat cepat hingga membuatku kaget dan terdorong keras ke tembok. Astagfirullahaladzim, gak bisa pelan apa ya? Udah kayak setan aja. Gerutuku sambil menatap sekitar. Loh, kok sepi? Terus tadi siapa dong? Kali ini aku mulai merinding. Seumur-umur belum pernah mengalami hal aneh seperti ini. Aku memilih berbalik arah dan kembali menuju kelas. Sejak saat itu aku jadi sering mimpi buruk, menginap di sekolah, sudah memasuki hari kelima. Semua temanku masih baik-baik saja dan menikmati proses yang diarahkan Pak Soleh. Sedangkan aku sudah mulai gelisah dan ingin pulang. Besok kita mulai puasa Pati Geni ya, diawali dengan sahur lalu kita akan berpuasa hingga bertemu jam sahur kembali. Selama berpuasa Pati Geni, kita baca wirid yang ini. Ucap Pak Soleh dengan menunjukkan tulisan Arab di papan tulis
lengkap dengan beberapa kali harus dibaca. Kami semua pun kompak mengiyakan. Malam ini les terakhir bahasa Inggris kan, Nit? Ardi datang tiba-tiba dan bertanya soal les terakhir. Aku yang masih memikirkan tentang beberapa kejadian aneh akhir-akhir ini justru terkejut saat kedatangannya. Ardi, kamu ngomong apa barusan? Dia pun mengulangi pertanyaannya. Memang malam ini adalah malam terakhir les mata pelajaran ujian nasional. Selama seminggu kami benar-benar diajarkan hidup tirakat. Tidak ada hiburan di televisi, bermain bebas, ponsel pun belum banyak yang punya saat itu. Sepulang les dari kelas 12A, aku berniat untuk langsung tidur, supaya saat pati geni dimulai, aku sudah fit dan tak kurang tidur. Karena nanti kami dilarang untuk tidur, benar-benar melek sampai jam sahur kembali. Sesampainya di kelas, para murid perempuan sudah berjejer rapi, tidur di posisi masing-masing. Aku memilih tempat kosong di dekat Najwa. Baru saja menjatuhkan tubuh di atas tikar seadanya. Aku melihat seperti ada bayang-bayang di atas kelas. Itu apa ya? Tanyaku entah pada siapa. Pertanyaan itu refleks keluar dari mulutku. Melihat bayangan samar berbentuk kepala. Ya, kepala saja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku segera berbaring dan menutup kepala dengan selimut. Segala zikir ku baca, berharap itu hanya halusinasiku saja. Pelan ku intip dari balik selimut. Nyatanya bayangan itu masih ada dan seolah semakin membesar. Kututup kembali wajahku dengan selimut rapat-rapat. Komat kamit ku baca doa apa saja tanpa meminta tolong pada siapapun. Mereka semua sudah lelap. Jika aku heboh dan membangunkan mereka, lalu nyatanya itu hanya halusinasiku saja, pasti akan membuat mereka emosi. Lebih baik tetap seperti ini. Ku tahan sendiri dan mencoba untuk tidur. Malam itu akhirnya berlalu. Tiba waktunya sahur di puasa yang terakhir, puasa pati geni. Semua murid berkumpul di aula untuk sahur bersama seadanya. Setelah 5 hari menjalankan puasa sunnah, muti, nganyep, ngerowot, dan sekarang pati geni, kami juga sudah terbiasa. Bangun pagi, sholat tahajud, makan sahur, dan membaca wirid sudah menjadi kebiasaan baru kami sekarang. Makan sahur dilanjutkan sholat subuh, sudah terlaksana dengan tenang dan khusyuk. Berikutnya aku berniat pergi ke sungai untuk mencuci. Sekolah kami terletak di perkampungan yang dekat dengan kebun dan sungai. Jadi benar-benar suasana alam yang sangat tenang daripada di rumah sendiri. Bangunan yang sudah sedikit lusuh berdiri kokoh di antara kebun yang seperti hutan. Ya, karena pepohonan tinggi di mana-mana. Lurus dan memulai jalan yang menurun, akan ada sungai besar, tempat orang kampung mencuci pakaian dan mandi. Aku bergegas mengemas pakaian kotor ke dalam ember. Loh, sama, aku juga mau ke sungai, Nit. Winarti dengan ember penuh pakaian kotor yang ditenteng berhenti di depanku yang sibuk mengemas pakaian kotor. Ayolah. Kami berjalan berdua menuju sungai. Jalanan sedikit terjal dan menurun. Ada kerikil-kerikil memenuhi tanah basah karena embun semalam. Hari masih sedikit gelap, belum terang sempurna. Langit masih memerah, jingga, dan matahari masih mengintip malu di balik bukit nan jauh. Langkahku terhenti di depan segerombolan pohon bambu yang tiba-tiba berderik. Bunyinya sedikit aneh, tidak ada angin. Pohon yang lain saja tak bergerak daunnya sedikit pun. Sedangkan gerombolan bambu di depanku ini berayun-ayun hingga menghasilkan deritan yang sedikit menyeramkan. Nita, mungkin telingaku salah dengar. Seperti ada yang memanggil namaku, tapi sangat samar. Aku masih berusaha mendengarkan sekali lagi. Jika tidak terdengar lagi, mungkin aku yang salah dengar. Nyatanya suara itu muncul lagi, lebih keras.
Sedangkan Winarti yang tidak sadar aku berhenti di sini. Entah sudah sampai di mana dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong lindungi hamba-Mu ini ya Allah. Aku bukannya takut, tapi merinding. Aku terus berdoa sambil melanjutkan perjalanan ke sungai. Dengan dada bergetar hebat, nafas terengah-engah, dan keringat dingin bercucuran. Akhirnya bisa kulalui semua meski sendirian. Gemericik air sungai sudah terdengar jelas dan hari sudah mulai terang. Ilalang yang tumbuh memenuhi sisi jalan terlihat jelas sekarang. Winarti juga sudah sampai di sungai, bahkan sudah mulai mencuci tanpa menungguku. Teman macam apa dia, yang bahkan tidak kebingungan saat aku tidak ada di dekatnya. Curang kamu Win, udah mulai duluan aja. Teriakku dari atas. Karena posisiku masih ada di jalanan menurun, sedangkan Winarti ada di sungai, di bawah jalanan tempatku berdiri. Lah, kamu dari tadi udah nyuci juga kan, Nit? Kok malah di atas itu? Udah kelar nyucinya kamu? Balasnya yang juga teriak dengan lantang. Aku mulai heran lagi. Sejak kapan Winarti merasa aku sudah mulai mencuci? Wong sudah jelas aku masih berdiri di sini dengan ember yang masih penuh pakaian kotor kok. Aku bergegas turun dan langsung nyemplung ke air, meletakkan ember di atas batu, mengeluarkan semua pakaian dan mulai menyikat satu persatu. Tak kuhiraukan ucapan Winarti tadi. Ku percepat menyikat agar bisa selesai bersamaan. Aku tak mau pulang sendirian. Kali ini rasa takut sudah menjalar dalam rongga dadaku. Suasana sungai hening. Teriakan kami tadi seolah menjadi suara yang terakhir ku dengar. Dari tadi Winarti diam dan fokus mengucek pakaiannya. Sejak kapan dia mencuci dengan cara aneh begitu? Seperti model nenek-nenek mencuci. Dikucek lalu digebuk-gebukan ke batu, diperas kemudian dicelupkan ke air sampai busa hilang dan diperas kembali. Begitu terus sampai embernya hampir penuh oleh cucian yang sudah bersih. Cepet banget sih dia, aku juga harus cepet nih. Ku keluarkan jurus 1000 bayangan mencuci, menyikat ekstra cepat dan membilas ekstra kilat. Winarti bergeming, sama sekali tidak berbalik badan memandangku meski cuciannya sudah selesai. Aku iseng untuk menyentuh pundaknya. Niatku setelah dia berbalik badan akan kusiram dia dengan air sungai. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Astagfirullahaladzim. Aku berlari tak peduli dengan cucianku. Dengan langkah terseok-seok menyusuri jalan yang kini menanjak dan licin. Aku berusaha kabur dari setan itu. Dia bukan Winarti, dia setan. Melihat makhluk astral yang sejatinya tak semua orang bisa melihatnya, ternyata mengerikan. Lebih mengerikan daripada diputus mantan pacar. Ada rasa takut, gelisah, was-was. Tapi masih yakin bahwa aku adalah manusia, diciptakan lebih sempurna dari mereka. Setelah kejadian di sungai itu, aku lebih sering menyendiri. Laras dan Astri, kedua teman baikku itu pun heran dan menjauh sendiri saat aku hanya diam ketika mereka ajak bicara. Aku masih syok, sampai trauma. Bagaimana tidak? Sepulang dari sungai, aku melihat Winarti masih asik membaca wirid bersama teman yang lain. Lantas aku ke sungai sama siapa? Hari itu mendung. Senin pagi jadwal ujian nasional pertama bahasa Indonesia. Satu kelas hanya diisi 20 murid. Semua dibagi menjadi 2 kelas. Maklum, murid di SMA kami yang terpencil memang tak begitu banyak saat itu. Penjaga ujian yang terlihat garang dengan kumis tebal seperti Pak Raden sudah duduk manis di kursi pengawas. Ya Tuhan, semoga tidak ada kejadian aneh hari ini. Ucapku berdoa sebelum mulai membuka soal yang baru saja dibagikan. Wajah setan perempuan yang menjelma sebagai Winarti saat itu masih terngiang di ingatanku. Berkali-kali ku coba enyahkan, tapi masih saja terus mengganggu. Bahkan efeknya aku bergidik
saat bertemu Winarti, padahal dia tidak salah apa-apa. 4 hari berturut-turut menjalani ujian nasional yang katanya menegangkan itu. Aku bersyukur tidak mengalami hal aneh. Bahkan ketegangan yang muncul bukan karena mengerjakan ujian, justru karena takut melihat setan. Entah apa yang dipikiran teman-teman atas perbuatanku yang lebih sering berdiam diri. Kubayangkan lagi kejadian demi kejadian yang janggal, seolah dia ingin menyampaikan pesan. Dari awal sekelebat bayangan lewat menuju musola. Bayangan kepala di atas kelas dan setan di sungai itu. Kepalaku pening memikirkannya. Ya, sangat kesal dengan penglihatan aneh dan pemikiran yang terlampau jauh. Anak-anak, alhamdulillah, semua kegiatan kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Momen yang kita ikhtiarkan dengan tirakat sudah kita lalui dengan baik. Semoga hasilnya memuaskan ya. Sore ini kalian bisa pulang. Sebelum pulang kita kerja bakti, membersihkan kelas, musola dan kamar mandi. Semua paham ya? Pak Soleh memberi instruksi dengan gaya khasnya. Suara lantang tapi tetap santun. Kami semua mengiyakan serempak. Nit, kamu sehat? Kok diem terus sih? Udah dari kemarin-kemarin diajak ngomong kayak orang bisu. Tanya Winarti saat aku sedang sibuk mengelap meja di kelas. Gak apa-apa Win, cuma udah kangen rumah aja. Jawabku seadanya yang masih mengelap meja. Padahal meja sudah bersih dan mungkin saja Winarti semakin heran dengan tingkahku. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Semua kegiatan selesai. Kami pulang dijemput orang tua masing-masing, tapi tidak denganku. Aku tinggal bersama nenek dan kakek. Mereka sudah sepuh dan tak tahu kalau hari ini jadwalku pulang. Sebenarnya bisa saja kakek menjemputku, tapi karena ponsel pada zaman itu masih langka, jadi aku tak bisa mengabari kakek. Ayo Nit, aku antar pulang. Suara yang khas membuat detak jantungku tiba-tiba berdebar lebih kencang dari normalnya. Pandu, lirihku bergegas membalikkan badan untuk memastikan itu benar dia. Pria yang kusuka sejak kelas 10, 3 tahun memendam rasa. Tiba-tiba dia menawarkan pulang bareng. Itu benar-benar Pandu dengan motor Satria FU warna hitam. Seragam putih abu-abu masih melekat di tubuhnya dan senyumannya yang membuatku selalu betah di kelas. Nyata, berhenti di sampingku berdiri. Nit, panggilnya lagi memastikan apa aku mendengarnya. Iya Pan, boleh. Jawabku mengiyakan tawarannya. Semua yang melihatku pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa Pandu yang selalu cuek padaku sekarang mengantarkanku pulang. Padahal Laras adalah orang yang sering dia antar. Sekarang kenapa aku? Banyak pertanyaan di otakku sampai aku lupa menikmati momen bersejarah itu. Makasih ya Pan, gak mampir dulu. Tawarku padanya setelah kami sampai di halaman rumah. Sama-sama Nit, enggak lah, lain kali aja, aku pulang ya. Kuanggukan kepala dan dia pun pergi. Bayang menyeramkan seketika sirna oleh kejadian itu. Aku mulai ceria lagi, sampai lupa mau curhat sama nenek dan kakek. Semua berjalan normal kembali seperti biasa. Setelah ujian, sekolah libur sampai hari Minggu. Jadi aku bisa istirahat dan menghabiskan waktu bersama nenek kakek di rumah. Ikut belanja di pasar, memasak dan pergi ke sungai untuk mencuci. Saat itulah ingatan buruk itu kembali muncul. Meski tak separanoid waktu itu, karena kali ini hari siang benderang saat aku ke sungai. Ujiannya lancar, Nduk? Tanya nenek dengan panggilan khasnya padaku, sambil mengucek pakaian di atas batu. Alhamdulillah Nek, lancar semuanya. Jawabku sambil menyelupkan pakaian yang sudah selesai dicuci ke dalam air untuk dibilas. Meski sungai ini berbeda, tapi alirannya menyambung sampai ke sungai di kampung sekolahku. Pikiranku melayang entah kemana, membayangkan hal yang tidak-tidak.
sampai lupa bahwa aku sedang membilas. Hanyut sudah satu baju kesayangan kakekku. Maaf Nek, gak sengaja. Sautku mulai fokus membilas. Semua masih lancar, tidak ada penampakan atau imajinasi berlebih yang menakutkan. Sampai malamnya, badanku pegal-pegal. Masih pukul 8 malam, tapi mata sudah ingin terpejam. Aku masuk kamar dan mulai menata bantal. Tak lupa aku matikan lampu dan memakai selimut. Nita. Lagi-lagi suara itu. Suara yang merintih, menyebut namaku dan samar-samar, tapi lantang terdengar. Kubuka mata perlahan tapi berat. Badanku kaku, susah digerakkan. Seperti ditindih batu besar. Mungkin seperti itu ibaratnya. Pelan-pelan ku coba mengedipkan mata agar segera terbuka. Pemandangan pertama setelah mataku berhasil terbuka adalah sosok nenek yang berdiri di ambang pintu kamarku. Aku mau bicara, tapi bibirku terkunci. Hanya dalam hati aku bertanya sendiri, ngapain nenek di situ ya? Kok nenek diem aja sih? Banyak pertanyaan terbesit tanpa bisa kuungkapkan. Bibirku benar-benar tertutup rapat, badanku kaku, menggerakkan tangan pun susah. Bismillah. Terbata-bata aku berusaha mengucapkan bismillah. Nyatanya masih berat. Nenek masih berdiri diam di ambang pintu. 100% ku yakin dia bukan nenek. Seperti Winarti waktu itu. Tepat di atas nenek berdiri ada jam dinding terpasang yang menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ya Allah, apalagi ini? Seruku dalam hati. Mataku pejamkan lebih lama lagi, berharap saat membuka mata, sosok itu sudah hilang. Benar saja, saat kubuka mata kembali, nenek sudah tidak ada di ambang pintu. Namun ternyata lebih dekat lagi denganku. Sekarang nenek justru tidur di sampingku, memelukku dari belakang dengan aroma wangi pandan yang menyeruak. Aku benar-benar merasakan tangan nenek begitu dingin saat mendekapku. Wirid dan zikir terus kulafalkan dalam hati. Aku juga berdoa, memohon jika ini benar-benar nenekku, maka kubiarkan dia memelukku selama dia mau. Tapi jika dia ternyata hanya jelmaan setan, aku benar-benar memohon agar diselamatkan. Kupejamkan mata lama sekali. Mulutku masih komat kamit meski tak bisa bersuara. Rasanya berat dan kaku. Hingga keajaiban Tuhan akhirnya datang. 15 menit menahan ketakutan itu benar-benar tak masuk akal logika. Bibirku yang sedari tadi kaku tiba-tiba bisa mengucapkan bismillah dengan lantang. Seketika itu, tangan, kaki, dan badan yang sebelumnya kaku bisa lepas. Seperti baru saja diikat dan dikurung di sebuah gudang rasanya. Alhamdulillah, ucapku bersyukur setelah bisa bergerak dan duduk di atas kasur. Pandanganku mengitari semua sudut kamar. Tapi nenek, dia tidak ada di kamarku. Sama sekali tidak ada tanda-tanda ada nenek di sini. Terus, tadi siapa? Tanyaku sendiri dan kembali merebahkan tubuh ke kasur. Jelas sudah, lagi-lagi hal yang sama ku alami. Dia bukan nenek, tapi setan yang lagi-lagi menjelma menjadi orang yang ku kenal dan ku kasihi. Meskipun aku tertekan, tapi masih ku coba simpan cerita ini sendirian. Aku tak mau dibilang halusinasi, padahal semua jelas terlihat di depan mataku. Aku masih belum mengerti dengan yang terjadi. Seumur hidup, melihat yang tak kasat mata, baru kali ini kurasakan. Setelah melihat seperti itu, aku selalu menyendiri, merasa sesak, takut dan merasa aku ini aneh. Aneh dari orang kebanyakan. Mana ada yang percaya jika aku cerita. Paling mereka bakal bilang kalau aku hanya berimajinasi terlalu jauh. Jadi lebih baik jika semua ku pendam sendiri. Berharap semua ini akan menghilang jika ku beranikan diri untuk menghadapi.
Hari itu sekolah sudah mulai masuk. Lega, ujian sudah terlaksana. Kami di sekolah menghabiskan waktu untuk membahas acara perpisahan. Sementara yang lain asik dengan obrolan masing-masing. Aku memilih ke perpustakaan. Di sana sepi, tak ada orang. Murid kelas 10 dan 11 juga sedang melaksanakan ujian semester akhir. Kutarik kursi dan mulai membaca buku yang sudah kupilih dari rak di samping kursi. Awalnya biasa saja. Aku membaca dengan santai dari halaman pertama sampai halaman pertengahan. Buku sejarah adalah favoritku saat itu. Aku lebih suka pelajaran itu dibanding matematika yang selalu membuat pusing kepala. Lama-kelamaan tengkuk terasa berat, seperti ditindih batu. Telinga terasa panas, tapi telapak kaki dan tangan terasa dingin. Kepala pusing seperti tertusuk benda tajam. Rasanya aneh. Sudah bersandar ke punggung kursi, nyatanya justru makin menjadi. Ingatanku kembali pada kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Semakin teringat, kepala semakin pusing, seperti diremas tak karuan. Kenapa denganku ini ya Allah? Keluhku sambil memegang kepala dan tersungkur di atas meja. Suasana yang sepi dan tak ada orang yang lewat membuatku bingung mau minta tolong pada siapa. Perut juga tiba-tiba mual, rasanya seperti mau muntah tapi gak bisa. Aku coba berdiri dan berjalan keluar, tapi seperti ada bayangan yang bergerak secepat kilat, menghantam tubuhku sampai terpental ke tembok. Semua gelap dan tak sadar lagi. Terdengar banyak suara ribut dan menyebut namaku berulang kali. Ku dengar juga samar-samar bacaan doa, takbir dan istighfar yang ramai dilafalkan. Namun mataku terasa berat untuk kubuka. Hingga terasa dingin dan basah pada wajahku yang tiba-tiba membuat mataku mulai mengerjap. Alhamdulillah, akhirnya Nit, kamu sadar juga, Nduk. Allahu Akbar. Sementara mataku masih mengerjap pelan, mengitari pemandangan sekitar. Mereka justru mengucap syukur tak henti, membuatku semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Nita, kamu sudah baikan? Tanya Pak Amri sambil kemat-kemit pelan dengan tasbihnya yang terus diputar. Saya baik-baik saja, Pak. Sedikit pusing sih. Aku masih heran dengan pandangan khawatir mereka. Bahkan semua guru berada di sekelilingku dengan tatapan seolah ada hal besar yang telah terjadi. Baik-baik gimana, Nit? Kamu tuh habis kesurupan, Nit. Seru Najwa menyela pembicaraanku dan Pak Amri. Mereka semua mengiyakan dengan anggukan. Pak Amri juga menghela nafas setelah Najwa bilang tentangku yang habis kesurupan. Aku sendiri tidak sadar dan masih bingung. Entah harus kujawab apa. Badan masih terasa lemas dan bibirku perih. Aku terpekik saat ku coba meraba bibir. Nyatanya seperti ada luka goresan dan terasa perih sekali saat disentuh. Pelan-pelan biar diobati oleh Bu Nuni. Pak Amri mempersilahkan Bu Nuni untuk duduk di sampingku dengan kotak P3K di tangannya. Tapi saya kenapa ya Pak? Tanyaku masih sedikit mengadu. Kamu tiba-tiba teriak, suaramu jadi aneh, seperti suara pria. Kamu mencak-mencak, berantakin semua buku di sini. Suaramu sampai terdengar ke kantor guru. Setelah saya coba menenangkanmu, kamu justru minta nanas. Ardi langsung cari nanas, dan kamu makan sekulit-kulitnya. Memang gak sampai habis, karena saya coba menolongmu dengan doa sebisanya. Sampai akhirnya kamu bisa sadar seperti ini, Nita. Mendengar penjelasan Pak Amri, jantungku merasa sesak. Bulir bening tak tertahan lagi dari tempatnya. Jatuh berhamburan, membasahi seragam yang kotor penuh noda tanah. Badanku masih merasakan sakit, tapi lebih sakit mendengar kenyataan yang Pak Amri katakan. Aku tak pernah mengalami hal aneh seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang, semua hal aneh terjadi tiba-tiba, tanpa ku tahu apa sebabnya.
Ya sudah, mending sekarang kamu pulang saja Nita, biar diantar sama Slamet. Ucap Bu Nuni sambil mengarahkan pandangannya pada Mas Slamet, TU di sekolah ini. Biar saya saja Bu, yang antar, seru Pandu tiba-tiba. Semua terkejut, begitu juga denganku. Dengan antusias dia menawarkan diri untuk mengantarkanku pulang. Senyumannya masih tetap manis seperti biasa. Diikuti senyuman sinis laras saat aku tak sengaja melihatnya berdiri di belakang Pandu. Bu Nuni membantu berdiri dan memapahku berjalan menuju tempat parkir. Kamu yakin bisa bonceng motor, Nit? Kalau masih lemes kan bisa pakai mobil saja diantar Slamet? Tanya Bu Nuni sambil merasa khawatir. Bisa kok Bu, nanti kan Pandu juga pelan-pelan jalannya, ya kan Pan? Pandu menatapku lekat-lekat dan tersenyum. Tenang Bu, nanti biar ku suruh Nita pegangan yang kencang. Jawab Pandu dengan candaannya, membuat Bu Nuni berdehem dan melirikku. Dari melihat Winarti yang bukan dia, nenek yang juga bukan nenek, dan sekarang kesurupan, ditambah sikap Pandu yang berubah 180 derajat terhadapku. Siapa orangnya yang tidak bingung jika jadi aku? Meskipun bingung, momen ini harus kunikmati. Kapan lagi bisa diantar Pandu sampai rumah dan diberi perhatian lebih? Tak sengaja kulihat Ardi memandang kami dari kejauhan. Dia juga aneh. Tak biasanya dia seperti itu. Pandangannya seolah benci melihat kami berdua. Loh, kamu kenapa, Nduk? Nenek menyambutku dengan khawatir, melihat langkahku sempoyongan setelah turun dari motor. Pandu juga masih membantuku turun dan memapah sampai depan rumah. Enggak apa-apa, Nek, cuma enggak enak badan saja. Kukedipkan mata ke arah Pandu, memberi kode supaya dia diam. Tidak menceritakan kejadian di sekolah tadi. Semoga saja dia paham. Iya Mbah, Nita nggak enak badan, sepertinya meriang. Makanya saya antar pulang, disuruh Bu Guru. Sambung Pandu meyakinkan nenek bahwa aku hanya nggak enak badan. Walah, yo wis, ayo. Tubuhku beralih ke rangkulan nenek. Kemudian Pandu berpamitan dan kembali ke sekolah. Sedangkan aku dan nenek langsung masuk ke rumah. Tadi pagi kamu kan masih baik-baik saja, Tondo. Kok sekarang bisa pucat begini? Gak tahu, Nek. Udah gak usah, Nek. Biar Nita yang lepas sendiri sepatunya. Udah, kamu diem aja. Tiduran. Habis itu tak buatin teh anget. Nenek tetap melanjutkan gerakannya, melepas sepatu dan kaos kakiku. Meski sudah kutolak, tetap saja dia melakukannya dengan penuh kasih sayang. Beda dengan sosok nenek yang kulihat malam itu. Tatapannya garang dan begitu dingin. Benar-benar itu bukan nenek. Setelah istirahat seharian, paginya aku sudah fit kembali, siap untuk masuk sekolah dan mengumpulkan beberapa tugas ujian praktek yang batas pengumpulannya adalah hari ini. Seperti biasa, aku jalan kaki menuju sekolah, meski agak jauh. Tapi tetap ku jalani dengan suka hati. Karena kakek dan nenek sudah pergi ke sawah setelah subuh. Jadi tak ada yang mengantarkanku sampai ke sekolah. Begitu juga dengan kedua adikku yang masih SD dan SMP. Suara klakson mengagetkanku. Otomatis kepalaku menengok ke belakang karena penasaran. Mas Ramlan, salah satu tetanggaku yang akhir-akhir ini sering ke rumah, berawal karena paketan yang nyasar. Yuk, ku antar. Dia menempuk jok belakang motornya sambil tersenyum. Ah, gak usah mas, entar ngerepotin. Sampean mau pergi kan? Tolakku basa-basi. Meski sebenarnya ini termasuk kategori rezeki nomplok, biar gak jalan kaki. Udah, ayo. Akhirnya aku bersedia dan diantar sampai ke sekolah. Suasana sekolah masih seperti biasa. Tidak terlalu ramai. Karena masih suasana ujian semester akhir bagi adik kelas. Winarti dan Najwa terlihat baru saja sampai dan masih duduk di depan gerbang sekolah. Otomatis mereka melihatku turun dari motor Mas Ramlan. Wah, Nit, akhir-akhir ini pesonamu bagus banget kayaknya. Ujar Najwa dengan girangnya. Iya Nit,
Kemarin Ardi kesit banget nolongin kamu, nyari Nana secepat kilat ke kebun. Pandu juga udah 2 kali nganter kamu pulang. Padahal dulu sama sekali gak urus sama kamu. Sekarang siapa lagi tuh, Nit? Sambung Winarti mulai menginterogasi. Meski ternyata yang dia katakan ada benarnya juga. Dia tetangga aku kok, Win. Wah, cuma pas lewat aja, makanya nawarin bareng. Mereka hanya mengangguk dan mengatakan, oh bersamaan. Sejak tirakat sebelum ujian itu selesai dilakukan, Pak Soleh tidak hadir ke sekolah. Dia dijadwalkan keluar kota untuk urusan sekolah. Sehingga syukuran tirakat yang sukses dilaksanakan akhirnya pun ditunda. Harusnya minggu ini acaranya dengan mengadakan pengajian bersama, dan paginya akan ada acara perpisahan. Semua diundur sampai Pak Soleh kembali. Hari itu di kelas semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang mengerjakan materi ujian praktek yang belum selesai. Ada yang serius menghafal surat-surat pada ujian praktek agama yang belum ikut hafalan. Dan aku masih sibuk menyelesaikan praktek membuat karya tulis yang hampir selesai. Ada juga segerombolan murid laki-laki yang nyanyi-nyanyi gak jelas di pojokan. Perasaan itu muncul lagi, mual dan ingin muntah. Tapi kali ini berbeda. Badanku sesak, sangat sesak, sampai untuk bernafas sangat berat. Rasanya seperti kehabisan oksigen. Nafasku tersenggal, dadaku cengkeram, dan sesekali kupukul berharap bisa kembali lega bernafas. Hingga tubuhku hilang keseimbangan dan jatuh seketika. Tolong! Pakiku lirih meminta tolong. Semua kaget dan berhamburan menuju ke tempatku tersungkur. Ardi dengan sigap menyangga kepalaku. Pandu juga sudah ada di dekatku. Tak berhenti bertanya, aku kenapa? Aku tak bisa menjawabnya. Dadaku semakin sesak. Dan akhirnya Pak Amri memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit. Mas Slamet membawa mobil dengan kecepatan tinggi karena melihatku yang mengerang kesakitan. Rasanya sungguh sangat sesak dan berat di dada. Bu Nuni juga panik dengan berkali-kali istighfar dan mengelus rambutku di pangkuannya. Pak Amri sibuk dengan telepon genggamnya, entah menelpon siapa. Tiba di IGD, perawat laki-laki yang bertugas langsung mendekat, membawa bed dorong. Setelah pintu mobil terbuka, mereka membantu membopongku dan meletakkan di atas bed. Lalu didorong menuju ruang tindakan. Sementara aku diperiksa oleh dokter jaga, perawat sibuk menanyai Bu Nuni dan Pak Amri tentang kronologinya. Saking sesaknya aku tak sanggup untuk bicara lebih banyak. Hingga tersadar tanganku sudah dipasang jarum dan selang tersambung dengan cairan infus yang tergantung. Ada Pandu dan Ardi di dekat bedku. Mereka masih diam menungguiku dengan wajah tegang. Aku dirawat ya? Tanyaku berusaha bangkit perlahan. Stop, jangan bangun dulu, Nit. Iya, kamu dirawat. Kamu kena serangan jantung, kata dokter. Udah istirahat aja dulu di sini. Ardi dengan perhatiannya melarangku bangun dan menyuruhku kembali berbaring. Iya, Nit, kamu gak usah khawatir. Istirahat aja dulu, nanti kita kabarin keluargamu. Sambung Pandu melanjutkan. Tak lama Laras dan Astri datang, bersamaan juga dengan perawat wanita yang datang membawa baskom stainless. Van, yuk ke rumah Nita buat ambil baju ganti. Usul Ardi tiba-tiba yang dibalas anggukan Pandu. Mereka pun pergi tanpa menunggu persetujuanku. Terpaksa, sipin ditunda sampai mereka kembali. Laras dan Astri memulai obrolan, berusaha membuatku tidak jenuh dengan suasana rumah sakit yang baru pertama kali ini kurasakan. Bak mata yang terkutuk, dimanapun aku berada, ada saja hal yang terjadi tanpa kuinginkan. Di cermin depan wastafel, terlihat ada bayangan wanita yang mengerikan. Ku tahu itu bukan orang. Jelas saja di depan cermin tidak ada orang berdiri. Ku coba tenang dan tetap diam agar orang-orang di ruangan ini tidak ikut ketakutan. Bisa dianggap gila jika aku teriak minta tolong.
Namun bayangan itu semakin jelas. Matanya merah, rambutnya terurai panjang, mulutnya sobek dengan darah yang menetes. Kupejamkan mata, kembali kubuka lagi, dan bayangan itu masih ada. Dari kecil hingga sekarang, aku memang tak pernah lepas dari obat. Karena penyakit turunan yang kuderita, asma sudah akrab dengan tubuhku. Begitu juga obatnya. Namun masuk rumah sakit dengan diagnosa serangan jantung untuk usia semuda diriku saat itu, kok rasanya aneh. Setelah Ardi dan Pandu mengambilkan baju ganti, kemudian Laras dan Astri membantuku sibin. Saudara-saudara nenek datang menjenguk, sedangkan nenek dan kakek mungkin belum pulang dari sawah. Karena Ardi bilang tidak ada orang di rumah, hanya ada tetangga depan yang membantu mereka masuk ke rumah. Kunci rumah memang biasa dititipkan padanya. Kata dokter, sakit apa, Nit? Tanya Pak Denario. Di tangannya masih ada parsel buah yang kemudian dia letakkan di atas nakas samping bedku. Jantung, Pak D, kata dokter segitu. Jawabku seadanya. Wong masih muda, mosok yo kena sakit jantung. Jangan-jangan salah periksa dokternya tuh. Kamu kan punya sakit asma, Tonit? Sela Bude Warni. Malah sebenarnya menanggapi omongan mereka, karena biasanya mereka sering menghina keluargaku secara halus. Gak tahu kenapa, waktu itu respon mereka cepat sekali untuk menjengukku. Yo wis, lekas sehat ya, Pak De cuma bawa ini buat segeran kamu. Pak De menunjuk ke arah parsel buah yang tadi diletakkannya di atas nakas. Iya Nit, lekas sembuh. Kasihan simbahmu kalau suruh tidur di sini. Lagi-lagi Bude Warni nyeletuk, agak menyindir. Memang siapa juga yang mau tidur di rumah sakit? Aku juga ogah. Hanya senyuman untuk membalas perkataan mereka. Setelah puas mencecarku dengan beberapa pertanyaan, mereka pun pulang. Tak lama setelah itu pun nenek dan kakek datang. Pandu, Ardi, Laras, dan Astri masih setia duduk di lantai dengan alas tikar yang dibawa dari rumahku. Kamu kenapa, Tondo? Tadi kalau belum sehat, Mbok yo, jangan sekolah dulu. Ucap nenek yang baru datang langsung memelukku. Telat makan pasti kamu toh. Ucap kakek menerka. Ndak yo Kung, aku tadi yo sarapan kok. Tanya aja nenek. Jawabku membantah. Karena memang pagi sebelum berangkat sekolah aku sudah sarapan dengan nasi lauk tempe bacem bikinan nenek. Ardi dan lainnya pamit pulang karena hari sudah mulai gelap. Tinggal aku dan nenek saja sekarang. Kakek juga pulang. Ada 5 bed di kamar rawatku ini. Bed sebelahku kosong, tapi sebelahnya lagi ada pasien. Seberang depan juga ada 2 bed dengan masing-masing 1 pasien. Semua yang ada di ruangan ini adalah pasien penyakit dalam. Antara bed satu dan lainnya terdapat tirai hijau yang membatasi. Kejadian di cermin wastafel sebelumnya teringat kembali. Efek suasana yang semakin malam semakin hening. Hanya ada suara jangkrik yang mendominasi karena ada sawah yang luas di belakang bangunan rumah sakit ini. Bolak-balik kutatap wastafel yang kerannya sedikit dol, sehingga ada air yang menetes terus dan menghasilkan bunyi menyeramkan saat malam begini. Kulihat sekitar sepertinya semua sudah tidur. Nenek juga sudah memejamkan mata, beralaskan tikar dan selimut di lantai. Ada suara sesuatu yang didorong, khas seperti suara troli obat yang didorong oleh perawat. Aku langsung duduk di bed dan melongok ke arah jendela, tapi sepi. Tidak ada siapapun yang lewat di sana. Ruangan perawat jaga juga sepertinya jauh. Tidak ada suara orang sama sekali. Benar-benar seperti adegan di film horor. Aku melongok kaget. Pintu kamar mandi menutup sendiri, lalu berderit terbuka kembali. Pantas saja aku dikira sakit jantung. Mungkin saat diperiksa, keadaan jantungku masih deg-degan seperti ini. Kaget yang tak bisa dipungkiri karena ulah makhluk halus. Siapa lagi? Tidak ada orang yang berjalan di arah kamar mandi.
Tidak ada angin lewat, bahkan gerah sekali. Ruangan kelas 3 ini juga hanya ada kipas angin di ujung. Anginnya tak mungkin sampai ke arah kamar mandi. Herannya, nenek sama sekali tidak dengar. Bahkan yang lain juga sepertinya tidak mendengar pintu itu menggebrak sendiri. Lagi-lagi tengkuku terasa berat. Aku berusaha memejamkan mata, tapi tetap saja tak bisa. Kulafalkan istighfar sebanyak mungkin, berharap bisa tetap kuat. Jangan sampai di rumah sakit malah kesurupan. Gak lucu kan? Rupanya bacaan istighfar sukses mengantarkanku pada alam bawah sadar. Ya, mataku terpejam dan tak merasakan apa-apa lagi. Permisi, ini air angetnya ya. Perawat datang setelah subuh selesai. Mereka mengantarkan air hangat dalam baskom untuk sipin semua pasien. Satu pasien mendapatkan satu baskom berisi air hangat dan baju ganti. Mau sipin atau ke kamar mandi, Nduk? Tanya nenek yang baru masuk ke ruangan selesai sholat di musola. Mendengar kata kamar mandi, rasanya aku belum siap. Dari kemarin pipisku saja masih di pispot yang memang disediakan rumah sakit bagi pasien yang tidak boleh banyak bergerak. Namun sekarang aku lebih fit dan tak nyaman juga kalau harus pipis di pispot lagi. Tapi aku takut untuk ke kamar mandi. Duh, gimana ini? Gerutuku sendiri, tapi nenek mendengarnya. Lah kenapa? Apanya yang gimana toh? Nenek terlihat heran menatapku. Akhirnya kupaksakan untuk ke kamar mandi. Pelan aku berjalan menuju ruangan kecil di pojok kamar ini. Sebelum masuk kamar mandi, ada wastafel beserta cermin besar yang sedikit kotor. Wajahku saja tak begitu jelas terlihat. Belok kanan sedikit sudah sampai di pintu kamar mandi. Langkahku maju, selangkah demi selangkah. Dengan tangan kanan yang menjunjung botol infus. Air hangat, handuk, dan baju ganti sudah nenek letakkan di cantelan yang ada dalam kamar mandi. Jantungku berdetak tak seirama. Detakannya bahkan terdengar sampai ke telinga. Mulutku kemat-kamit membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Dengan mantap, kulangkahkan kaki dan menutup pintu lalu menguncinya. Kamar mandi dengan nuansa putih, separuh dindingnya berkeramik. Satu bak besar menghadap pintu dan satu kloset duduk ada di depanku berdiri. Lagi-lagi ada cermin pada dinding di belakangku berdiri. Niatku ingin mencantelkan botol infus pada cantelan. Ternyata ada cermin di sebelahnya. Astagfirullahaladzim, jangan terlihat, aku tak melihat. Kubalikan badan dan menyerukan kalimat istighfar berulang kali sampai mandiku yang secepat kilat selesai. Memakai baju ganti secepatnya dan bergegas pergi dari kamar mandi. Penampakan kali ini lebih seram daripada bayangan di cermin wastafel. Meski wujudnya masih sama, wanita dengan rambutnya yang ikal dan panjang nyaris menutupi wajahnya. Mulutnya sobek, lebar sekali, hampir sampai telinga. Dan kali ini aku lihat wajahnya rusak. Rusak seperti luka orang yang tergores aspal saat kecelakaan. Ada darah mengalir dari luka di wajah dan mulutnya yang sobek itu. Setelah keluar dari kamar mandi, aku berhenti dulu di depan wastafel, membenahi baju yang kupakai asal-asalan, mengatur nafas agar nenek tidak bertanya macam-macam, dan memastikan setan itu tidak mengikutiku keluar. Gila, ya sangat gila. Momen seperti ini akan sampai kapan? Dalam pikiranku hanya terisi keinginan untuk segera pulang. Aku harus tampil segar dan terlihat sehat agar saat dokter datang untuk memeriksa keadaanku, aku bisa diizinkan pulang. Sudah mandinya, ini sarapan dulu. Tadi Mbak Suster yang antar, kata nenek yang masih sibuk melipat tikar. Nenekku memang sudah berusia 60 tahun saat itu. Tapi dia masih kuat berbenah dan juga pergi ke sawah setiap hari. Orangnya tegas, galak,
tapi sebenarnya ramah dan baik hati. Dia juga penyayang dan perhatian. Iya, Nek. Aku cantalkan kembali botol infus ke tiang penyangganya, lalu duduk di bed dan mengambil piring stainless dengan 4 bagian yang berisi nasi, sayur, lauk, serta buah. Dan ditutup plastik khusus yang melekat sempurna. Ada teh hangat juga sebagai pelengkapnya. Mau seenak apapun menunya, namanya masakan rumah sakit, tentu saja terasa beda. Rasanya hambar, tak ada gurih, manis, atau sekedar asin pun tidak ada. Benar-benar hambar. Maaf untuk para penunggu pasien, harap keluar sebentar ya. Saya akan membersihkan ruangan, ucap seorang staf cleaning service dengan peralatan kebersihan di troli dorongnya. Nenek dan para penunggu pasien lainnya pun keluar. Tapi tunggu dulu. Wanita yang barusan lewat di belakang nenek mirip seseorang. Rambutnya ikal panjang tergerai, memakai gamis putih, berjalan dari arah ujung ruangan ini. Apa dia juga penunggu pasien? Wajahnya sekilas mirip seseorang, tapi siapa? Sementara ruangan kamarku dibersihkan, aku masih memikirkan orang tadi. Entah apa yang membuatku merasa harus memikirkan orang itu. Rasanya aneh, seperti ada keterkaitan dengan sesuatu. Maaf Mbak, boleh saya keluar juga kah? Tanyaku pada petugas kebersihan yang masih sibuk mengepel. Boleh Mbak, silahkan, asal sudah kuat jalan, gak apa-apa. Jawabnya santun. Aku mendorong tiang penyangga infus dan berjalan keluar kamar. Di luar ada kursi panjang untuk penunggu pasien. Duduk di sana disuguhi pemandangan hamparan sawah yang hijau, setengah menguning. Angin sepoi membuat segerombolan padi meliuk ke kanan dan ke kiri. Bagus ya Mbak sawahnya, celetuk seseorang di sebelahku. Aku mengiyakan tanpa melihat dia siapa. Mataku sibuk mencari nenek, entah dia pergi kemana. Meskipun sudah sepuh, nenek memang tidak bisa diam begitu saja. Akhirnya aku menyerah, nanti juga pasti balik lagi. Gak mungkin nenek pulang tanpa pamitan. Aku jadi kepikiran orang yang bicara tadi. Ku tengok sebelahku, dan tak ada orang sama sekali. Lagi-lagi aku merinding, bertanya-tanya tentang siapa yang mengajak bicara tadi. Apa dia sudah pergi? Kalaupun iya, jelas saat aku duduk tak ada orang di kursi itu. Tiba-tiba ada suara tangisan menggema dari ruangan seberang. Tertulis pada sebuah papan di atas pintu, Anggrek 13. Tak lama ada bed didorong dengan sesosok terbaring ditutupi selimut sekujur tubuh sampai tak terlihat. Mungkin ada hubungannya dengan tangisan yang kudengar. Saat bed itu sampai di depanku, selimut putih yang terdapat sedikit bercak merah itu tersingkap karena angin yang agak kencang. La ilaha illallah, dia! Aku kaget bukan main. Wajahnya mirip dengan penampakan yang kulihat tadi pagi di kamar mandi. Rambutnya ikal, panjang tergerai hingga menjuntai dari bed. Wajahnya hancur dan ada goresan yang masih merah. Kanan kiri mulutnya ada perban menempel. Mungkin mulutnya sobek, seperti penampakan yang kulihat. Aku refleks menutup mata dengan kedua tangan. Bed itu berhenti tepat di depanku saat kedua perawat berusaha menutup kembali selimut yang tersingkap angin. Anginnya kenceng, sudah biarin aja, nanti kita tutup sampai sana, kata salah seorang perawat. Setelah suara bed tak lagi terdengar, kubuka kembali tangan yang menelungkup di wajah. Kemudian ada ibu-ibu yang dengan suara paraunya menangis histeris. Ya Allah Rina, ini gak mungkin. Begitu kira-kira ibu itu berucap dalam tangisnya. Suara itu pun berlalu bersama perginya dia mengikuti dua perawat yang mendorong bed tadi. Kasihan ya, masih gadis loh itu, udah meninggal setragis itu, ucap ibu-ibu yang keluar dari ruangan tadi dan kini duduk di sebelahku. Ini dia saat yang tepat untuk mencari tahu.
Maaf ibu, tadi pasien meninggalkah? Kedua ibu-ibu itu pun langsung menoleh ke arahku. Iya mbak, meninggal karena kecelakaan kemarin siang. Kayaknya nggak lama setelah mbaknya masuk sini. Wong saya juga lihat mbaknya digeletek masuk ke sini kok. Mataku terbelalak mendengar jawabannya. Kemarin siang memang awal aku melihat sosok di cermin wastafel. Tapi masa iya? Itu hantunya dia, kan dia baru saja meninggalnya. Dia tuh kecelakaannya pas di depan rumah sakit ini. Saya lihat kejadian rame-ramenya kemarin. Dia naik motor sendiri, mau nyalip truk di depannya. Malah dari arah berlawanan ada minibus. Yo wes, mungkin dia oleng terus jatuh dan terseret minibus sampai 50 meter. Mataku semakin tak berkedip mendengar cerita ibu-ibu satunya lagi. Benar saja, penampakan itu memiliki luka goresan di wajah yang mengerikan. Berarti karena terseret sejauh itu. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum membalas jawaban ibu-ibu itu. Tak mungkin juga ku ceritakan hal yang kulihat. Bisa gempar satu rumah sakit ini. Akhirnya aku pamitan dan kembali masuk ke kamar. Kamar sudah bersih dan hanya ada pasien yang sedang istirahat di dalamnya. Nenek juga masih belum kembali. Mending aku tidur sebentar supaya bisa melupakan kejadian itu. Kejadian aneh yang mengerikan. Melihat sosok yang meninggal karena kecelakaan tragis. Aku masih berdoa agar diberikan kekuatan jiwa. Masih kuusahakan untuk memendam semua ini, meski entah sampai kapan. Mentari sudah merangkak naik rupanya. Siang itu sangat panas terasa. Jadwal dokter untuk memeriksaku juga diundur beberapa menit karena suatu hal. Nenek dijemput kakek setelah tadi disuruh keluar oleh petugas kebersihan. Dia menitipkan pesan pada perawat jaga untuk menyampaikannya pada aku. Singkat cerita akhirnya aku bisa pulang dari rumah sakit. Duk, si Ramlan tadi kesini. Dia mau ngelamar kamu. Aku terkejut luar biasa mendengarnya. Mungkinkah aku salah dengar? Nek, aku baru aja sembuh loh. Udah bicara masalah lamaran aja. Gak mau aku, sekolah juga belum kelar kok. Jawabku mulai kesal. Nenek kan cuma bilang, wong nenek juga heran kok. Dia kenal kamu juga baru-baru ini kan? Tapi kalau nenek sih setuju saja. Obrolan kami berakhir panas. Boro-boro menikah, aku masih pengen melanjutkan sekolah. Kejadian di sekitarku selalu aneh akhir-akhir ini. Dari penampakan yang menjelma seperti orang yang ku kenal. Penampakan mengerikan dan perubahan pria-pria yang ku kenal. Dari Ardi yang selalu sigap, Pandu yang tiba-tiba mendekat, sekarang Mas Ramlan yang tiba-tiba mau ngelamar. Lama-lama stres aku memikirkannya sendirian. Besok adalah acara perpisahan. Semua orang tua atau wali murid hadir. Murid kelas 10, 11, dan 12 juga wajib hadir sesuai tugas yang dijadwalkan sebelumnya. Aku bertugas untuk membaca puisi dengan iringan kor di barisan belakang. Nit, ada tamu tuh. Kakek menyibak tirai kamarku. Siapa kek? Ramlan, jawab kakek dan berlalu. Antara malas dan kesal, tapi mau tak mau juga harus menemuinya. Akhirnya aku keluar dengan rok merah maron sepanjang lutut dan kaos lengan pendek dengan warna senada. Ku cempol rambutku sembarangan, kemudian segera menemuinya. Mas Ramlan, kok malam-malam kesini mas? Iya Nit, maaf mengganggu malam-malam. Kedatanganku kesini cuma mau ngasih ini. Dia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan benda berbentuk kotak warna merah, dan membukanya di depanku. Apa ini mas? Tanyaku pura-pura tak mengerti. Aku mau melamarmu Nit. Kamu mau kan? Hatiku langsung berdesir, gak karuan. Aku berusaha biasa saja melawan arus perasaan kesal ini. Karena Mas Ramlan lebih dewasa, harusnya dia tak semendadak ini menentukan sebuah hubungan. Namun aku harus pakai jurus pelan untuk menolaknya agar dia tak sakit hati.
Maaf mas, aku gak bisa jawab sekarang. Lagian sekolahku juga belum selesai. Aku masuk kamar dulu ya mas. Kata dokter masih harus istirahat. Loh, Nit, kok Ramlan malah ditinggal? Serga nenek yang kebetulan lewat membawa teh untuk Mas Ramlan. Aku tak menggubris pertanyaan nenek dan langsung menutup pintu kamar. Tak peduli apa pendapat dia dan bagaimana nenek mengatasi keadaan saat ini. Rasa kecewa dan amarah jadi satu membuatku terlelap lebih cepat. Padahal puisi untuk besok belum selesai kuhafalkan. Dan hari itu pun tiba. Perpisahan sekolah sekaligus tragedi yang terulang. Acara demi acara terlewati dengan lancar. Bahkan pembacaan puisiku pun usai kutunaikan. Ada pertunjukan kesenian dari adik-adik kelas dan acara terakhir pelepasan murid kelas 12. Kami semua berbaris di panggung lengkap dengan selempang perpisahan terpasang di bahu. Tiba-tiba tubuhku ambruk begitu saja. Semua terkejut histeris dan terdengar riuh suara untuk segera membawaku ke UKS. Aku tak mengerti dengan tubuh yang sebenarnya baik-baik saja, tapi selalu lemah di saat yang tak terduga. Entah berapa lama aku tak sadar, saat kubuka mata sudah terbaring lagi di sebuah ruangan yang tak asing. Kamu sudah sadar, Nit? Aku menoleh mencari sumber suara. Pandu, ucapku lirih. Pandu ada di samping masih memegangi tanganku. Kamu gak sadar udah 3 jam, Nit. Akhirnya pihak sekolah membawamu ke rumah sakit. Lihat, dadamu dipasang alat deteksi jantung. Benar katanya. Ada beberapa alat berkabel menempel di dadaku yang tersambung ke monitor di meja sebelah bed tempatku terbaring. Aku kenapa lagi sih, Pan? Seolah Pandu menyembunyikan sesuatu dariku. Dia diam dan hanya tersenyum. Orang tuamu sudah dikabari, mereka perjalanan dari kota sekarang. Pandu mengusap keningku yang berkeringat. Padahal ruangan ini memiliki pendingin ruangan di 2 sisinya. Omongan Pandu membuatku kepikiran. Ibuku sedang hamil besar, tapi justru sekarang harus repot dari kota datang kemari. Memang sudah lama ibu ikut bapak yang merantau ke kota. Sedangkan aku dan kedua adikku tinggal bersama nenek dan kakek untuk meringankan beban ibu yang juga menderita asma. Sekarang malah harus susah payah pulang ke sini karena diriku. Badanku mulai panas dingin. Perasaan gelisah persis seperti saat melihat penampakan waktu itu. Benar saja, saat aku menoleh ke sebelah kiri, ada sosok mengerikan, berbalut kain putih yang diikat pada ujung kepala, leher, perut, dan kakinya. Apakah ini yang dinamakan pocong? Pandu mendekat dan bertanya apa yang kukatakan. Aku tak menjawab dan memilih memejamkan mata saja. Demi Tuhan, dadaku sesak. Lagi-lagi sosok aneh muncul di depan mataku. Sampai kapan ini terjadi? Kepalaku cenut-cenut, membuat badanku gemetar dan detak jantung semakin tak beraturan. Mungkin Pandu sadar ada yang aneh denganku. Monitor juga berbunyi lebih keras, sehingga membuatnya panik dan kebingungan. Aku tak tahu apa yang seterusnya terjadi. Ingatanku dipenuhi bayangan pocong tadi. Mukanya hancur, matanya hitam, kosong, seperti bolong. Dan menyeramkannya lagi, dia meringis saat ku tatap. Samar-samar ku dengar suara pria yang panik. Ada juga suara beberapa wanita yang seperti sedang menyiapkan sesuatu. Terdengar juga suara tangisan pilu yang histeris. Seketika mataku terbuka dan mencari sumber suara itu. Tutup matamu, Nit. Pandu meletakkan telapak tangannya tepat di kedua mataku. Apa yang tak boleh kulihat sehingga dia sampai menutup mataku? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami ibu sudah berpulang. Tabah ya, Bu. Suara seorang pria yang tadi terdengar panik kini mengucapkan bela sungkawa. Tangan Pandu pun dilepas saat itu juga. Kenapa, Pan? Kok nggak boleh lihat? Tanyaku masih penasaran.
Korban kecelakaan Nit, mukanya hancur, matanya juga hilang. Serem deh. Aku menatap Pandu lekat-lekat, mencerna kembali kata-katanya. Korban kecelakaan, muka hancur, dan mata hilang. Kenapa mirip banget sama penampakan tadi? Dadaku langsung sesak, benar-benar sesak, menyaksikan fakta aneh untuk kesekian kalinya. Saking kerasnya aku berpikir kali ini lebih menyiksa efeknya. Dadaku sesak, sangat sesak, membuat Pandu panik dan berlari memanggil dokter. Entah apa yang dokter dan perawat lakukan, aku pun sudah tak sanggup membuka mata. Namun samar-samar suara riuh mereka masih terdengar jelas. Anakku, ya Allah! Suara ibu. Itu suara ibuku. Dia menangis. Tangisan pilu seperti suara tangisan ibu-ibu tadi. Kurasa badanku sedang dikuncang-kuncang. Ibu menangis lebih keras. Siapkan ambulan, tulis rujukan darurat ke rumah sakit barat. Bedku terasa didorong begitu cepat. Tubuhku terasa seperti diangkat dan dimasukkan ke suatu tempat. Masih ada suara ibu yang semakin lama semakin samar. Disusul suara sirine yang lama-lama menghilang dari pendengaranku. Sudut pandang Bapak Nita. Sebagai anak pertama seharusnya dia tak begini. Arnita Dinata adalah anak pertama kami. Setidaknya dia harapan kami untuk bisa sukses dan memberi contoh para adik-adiknya. Entah apa yang terjadi selama kami di kota. Istri sedang hamil tua, dapat kabar anak sakit, sudah 2 kali masuk rumah sakit. Pikiranku kacau balau, sehingga mau tak mau kami harus pulang segera. Kami langsung menuju rumah sakit saat itu. Nita sudah di IGD dengan beberapa kabel terpasang di dadanya. Nafasnya tersenggal dengan dada yang naik turun. Dokter dan timnya terlihat panik, lengkap dengan suara tangisan istriku. Maaf Pak, tolong tanda tangani berkas rujukan ini. Bisa tidak bisa, pasien akan kami rujuk ke rumah sakit barat. Di sana peralatan lebih lengkap dan dokter spesialis lebih banyak. Ku tanda tangani berkas itu dengan cepat. Baru kali ini mengalami anak sakit separah ini. Dari keempat anakku justru Udin, anak kami keempat yang dari kecil sering sakit. Meskipun Nita ada asma, tapi sakitnya masih bisa ditangani dengan minum obat. Sedangkan Udin justru sudah 2 kali masuk rumah sakit saat usia 7 tahun. Pak, Nita Pak. Istriku terus menangis. Dia bersandar di bahuku, menatap nanar putri sulung kami. Sudah Bu, kamu tidur saja, sudah mau pagi ini. Besok biar fit ngurusin Nita, ngurusin orang sakit, itu capek. Kamu gak boleh capek-capek kan? Ku pijit lehernya pelan, pasti sangat lelah. Perjalanan dari kota ke kampung 4 jam. Kami langsung ke rumah sakit sampai sekarang. Semoga semuanya cepat berlalu. Suasana hening. Giarti, istriku sudah terlelap. Nita juga masih belum sadar sedari IGD tadi. Mungkin efek obat yang disuntikan lewat selang infus sebelumnya. Baru saja mata nyaris terpejam. Ada suara yang mengagetkan, seperti suara bed didorong. Tapi saat kulihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Kembali ke Nita. Nafasku masih terengah-engah, menghindari kejaran pocong mata bolong itu. Samar-samar ada cahaya di ujung jalan. Aku segera berlari, menghampirinya. Entah kenapa tubuh ini begitu ringan, seperti tak ada daya gravitasi bumi. Rasanya seperti sedang terbang saja. Sesekali aku menoleh ke belakang, pocong itu masih mengikuti. Bibir ini kaku, tak dapat bergerak walau sepatah kata. Cahaya itu semakin dekat. Selamatkan aku Tuhan, pintaku dalam hati. Cahaya itu kini ada di depanku, begitu silau, membuat mataku terpejam. Sempat kulihat di belakang, memastikan pocong itu tidak ada lagi. Tapi seketika, tubuhku seperti terseret arus. Aku berteriak, mengerjap dan merasakan sakit pada kepala begitu hebat. Bu, kepalaku Bu. Rintiku yang masih dengan sekuat tenaga membuka mata. Meski masih samar, kulihat jelas ibu mendekat. Dia memijit kepalaku pelan dengan segala kekhawatiran yang tersingkap dari wajahnya.
Tak lama kemudian ada derap langkah terdengar dari luar. Gimana Nduk? Sudah enakan? Bapak masuk dengan wajah seperti orang kurang tidur. Ada kantong mata menggelayut di kelopak bagian bawah. Sakit Pak. Ibu semakin mendekat dan memijit kepalaku pelan. Sabar yo, nanti pas dokter datang kamu bilang, sekarang istirahat dulu saja sambil dipijit ibumu. Bapak tak nyari sarapan dulu buat ibu. Ada raut sedih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata pada wajah bapak. Sedangkan ibu masih setia merawatku dengan perut buncitnya. Baru saja ingin membaringkan tubuh ke bed, niat hati ingin membalik bantal agar tidak pusing. Namun aku dikejutkan dengan kenyataan aneh untuk yang kesekian kalinya. Darah apa ini Bu? Tanyaku histeris. Melihat bekas darah yang masih belum kering dan bau amisnya juga menyengat saat bantalku angkat. Ya Allah, darah apa ya Nduk? Ibu juga ndak tahu. Jawab ibu lebih histeris dan memelukku ketakutan, memancing penghuni bed sebelah penasaran dan mendekat. Kenapa Bu? Ini loh Bu, ada darah di bawah bantal Nita. Apa Anda tahu ini darah siapa? Oh, ini pasti bekas pasien sebelumnya, lupa dibersihkan. Tapi nggak mungkin juga sih. Wong kemarin sebelum anak Anda dibawa ke ruangan ini, perawat sudah membersihkan semuanya kok. Kemarin sore itu ada pasien yang meninggal di bed ini, korban kecelakaan tabrak kereta api. Dia dimasukkan ke kamar ini karena kelas 3 penuh semua. Kecelakaan kereta api? Meninggal? Seperti orang kaget yang tiba-tiba hilang keseimbangan. Ibu terduduk lemas di kursi. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.